Halo guys, kembali lagi dengan saya YBA di konten Kung Fu Undercover, hal tabu Kung Fu kita bahas. Kita ada topik yang cukup menarik ya, terkait dengan ilmu bela diri dan juga kesehatan. Nah, kita sambut Sifu Martin Kusu. Nah, Sifu, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mungkin di medsos, di komentar-komentar terkait Kung Fu atau mungkin Wing Chun juga ya. Ini kok tiba-tiba ada terapinya seperti ini, gimana ya Sifu? Kalau kita lihat dari sejarah kungfu ya, mungkin bukan cuma di Indonesia ya, di China dulu pun ya kita lihat yang mungkin satu abad ke belakang itu yang paling terkenal kan Hunggar ya, Wong Fei Hung ya. Oh, okay. Wong Fei Hung itu terkenalnya tuh sebagai tabib loh, atau kita sebutnya sensei ya di sini ya. Ya. Jadi dia memang nyembuhin orang, buka praktek kayak dokter gitu loh waktu zaman itu di Fosan ya. Nah, jadi rata-rata itu tabib atau sensei itu memang dilakukan sama praktisi kungfu. Ya kungfu apa aja sih, bukan hanya Wong Fei Hung dengan Hunggarnya ya. Ya, kamu lihat Choi Li Fat di Fosan juga kan. Choi Li Fat kan beda generasi sama Wong Fei Hung ya. Okay. Nah, sekarang keluarganya pindah ke Australia pun masih buka terapi juga kan. Nah, kalau di Indonesia gampang yang kita lihat tuh mungkin zaman dulu tuh Lo Banteng ya, Go Chokun. Yeah. Itu kan juga jadi sensei kan sebenarnya ya. Mungkin sampai sekarang keturunannya juga seperti itu. Trennya sama ya, semua orang kungfu, terapi orang, sembuhin orang jadi sensei atau tabib. Karena gini, dalam kita belajar kungfu atau belajar Wing Chun, saya lebih spesifik Wing Chun ya, kita kan gini, belajar kungfu, belajar Wing Chun kan bagaimana kita bela diri, mukul kan, mencederai orang kan sebenarnya kan ya. Luka, lebam atau patah lah seperti itu, atau sleo kan biasanya ya. Nah, termasuk di latihan kan. Waktu kamu latihan kan nanti kesleo lah, memar, salah leher lah, macam-macam, mungkin patah. Nah, kamu sebagai guru ya pasti minimal punya pengetahuan untuk nyembuhin kan kalau di kungfu. Jadi kungfu itu bukan cuma satu hal yang kamu hancurin orang, ya kan, gebukin orang, mukul gitu, bela diri. Nah, tapi juga harus bisa recovery itu, bisa sembuhin gitu loh. Kalau misalnya kakinya kesleo waktu nendang kan ya kamu harus usaha betulin kan. Betul, nah, sebenarnya dari itu awalnya. Ya karena belajar kungfu pun kamu kan gini, belajar body structure kan. Ya. Kadang-kadang belajar meridian lah segala macam kan. Jadi kamu akan tahu titik-titik mana yang harus kamu ini loh sembuhkan kan sebenarnya. Dan itu biasanya turun-temurun. Sama kayak balik lagi di Wing Chun, ada Wing Chun terapi. Saya bisa dan kita diturunkan ke semua instruktur awalnya ya yang ngajar. Kalau bukan instruktur mungkin enggak ya, karena tidak terlalu dipakai karena dia nggak punya murid kan sebenarnya. Nah di kita sama, di kita instruktur aja kita kasih training untuk pelatihan itu. Nah, Sifu, dengan tadi kayak misalkan Wong Fei Hung, Choi Li Fat, dia belajar terapi, belajar nyembuhin orang. Jadi kan saya membayangkan bahwa bela diri dan pengobatan atau kesembuhan itu memang sebenarnya satu tubuh lah ya. Betul. Berkesinambungan. Nah, cuman saya kayak ngelihat kok dari kita tuh kayaknya Ipman aja enggak gitu sih. Mungkin dari age-nya Ipman mungkin ada yang belajar atau menyembuhkan juga gitu. Di Wing Chun pun ada tabib terkenal seperti Wong Fei Hung pada masa itu, Lung Jan ya. Oh. Kalau kita tahu silsilah di Wing Chun itu kan ada Lung Jan, Lung Bik kan ya. Terus Ipman belajar kan ya. Nah, Lung Jan juga di Fosan itu ada kliniknya. Dia tabib juga terkenal. Tabib terkenal sama kayak Wong Fei Hung tapi beda masa aja ya. Nah, di bawah turunannya mungkin gini, ada yang memang mau jadi tabib, ada yang enggak kan. Itu aja pilihan ya. Contohnya Grand Master Ipman ya, dia punya obat gosok kok yang tadi saya cerita itu ya. Itu sudah termasuk kan sebenarnya, karena ada mamar, dia punya obat gosok untuk muridnya kan sebenarnya, supaya nggak lebam atau segala macam kan, kepukul kan ya. Itu kira-kira sih seperti awalnya kenapa orang kungfu seperti itu ya, mungkin ceritanya sama ya kan. Sama kayak kita Wing Chun terapi, mungkin beda konsep aja. Mungkin masih ada orang yang turun-temurun secara tradisional ya. Kalau di Wing Chun itu kan kita memang bisa terapi, termasuk kita punya arak gosok dari Grand Master Ipman kan ya. Ya kan, termasuk itu loh satu paket. Nah,
Tapi kita bikin konsepnya kan karena Wing Chun itu modern, kita lebih modern. Jadi konsepnya tuh ada pelatihan, ada sertifikasi juga sama. Iya. Ya, jadi mau jadi terapi pun kalau untuk orang umum ya, ke orang umum ya, kita juga harus bukan diuji ya, pelatihan, ujian dan perlu waktu tenggang waktu untuk kayak kalau dokter koas gitu loh. Kamu baru bisa dapat sertifikasi sebagai terapis. Itu aja kira-kira sih. Nah, Sifu, saya kan dulu pernah diterapi Sifu nih. Enak banget. Nah, cuman Sifu sekarang praktek di mana, Sifu? Saya memang nggak buka praktek. Waduh, Ya kan, balik lagi saya, ya setiap orang beda-beda. Kalau kamu ada waktu, kan tadi saya bilang, kalau ada waktu, ada sedikit waktu dan tenaga, ya boleh kamu bantu orang. Nah, kebetulan saya kan sibuk juga ya, mesti ngurus Wing Chun, ngurus macam-macam, punya usaha sendiri juga. Jadi saya nggak mau terjun sebagai tabib untuk buka praktek seperti itu ya. Nah, saya cuma nyebarin aja. Kalau bisa bagian saya itu ya kita bilang ya saya bagian ngajar ya saya mau ngajar gitu loh. Atau saya ngembangin buat masyarakat, buat untuk umum. Kalau dilihat ya, menurut saya kan uangnya banyak nih kalau dari terapi. Kenapa nggak dikomersilin aja sih, Bu? Kan banyak juga yang di komen-komen tuh mau franchise lah bahasanya sih, Bu. Kalau kita cerita komersil, yang namanya kesehatan tuh pasti uangnya banyak, nggak lari dari itu. Semua orang mau, ya. Dan cerita soal jadi franchise, tadi saya singgung juga kan sebenarnya gini, banyak sekali yang mau tuh minta belajar, minta buka franchise, buka cabang, bagi hasil macam-macam. Tapi balik lagi kan tadi, konsep awal Wing Chun itu, Wing Chun terapi kan kita bantu orang, nolong orang. Jadi beda ya, nolong orang berarti kan kamu nggak boleh terima uang sebenarnya ya. Ya terima kotak aja sebenarnya sudah agak ya gimana ya, kita nggak mau terima tapi orang kasih, itu lain cerita ya. Wing Chun terapi itu ya makanya tadi saya bilang harus ada di kontrol sampai sekarang. Betul. Jangan sampai nyimpang dari tujuan ya. Nolong orang kan boleh nolong orang, tapi kasih tarif mahal itu bukan nolong orang namanya. Ya itu kamu nolong orang tanda kutip membungkusnya dengan kebaikan, padahal kamu cari duit di situ. Jadi balik lagi dalam kungfu pun ada aturan, makanya di terapi pun ada aturannya. Tujuannya untuk menjaga biar tidak keluar jalur ya. Dari Kalau terapi malah lebih ketat karena menyangkut orang lain, kesehatan ya. Mungkin nyawa juga bahaya kalau kamu asal hantem aja kan. Betul. Udah cedera malah makin patah tulang, jadi kan nggak lucu jadinya. Makanya kita juga Wing Chun terapi juga sering mengadakan pelatihan ulang. Bahkan kalau memang sertifikasi kita pasti. Jadi sertifikasi ulang itu kan ada tujuan baiknya juga, karena untuk mengontrol bagaimana sejauh artinya ini. Artinya gini, ketat lah sebenarnya. Ketat sekali ya. Betul. Nah, Sifu, balik lagi ya ke kungfu ya, tentang kungfu dan kesehatan. Nah, saya itu juga lihat kan Sifu kan belajar Mopai dan juga Jonjang ya. Nah, itu kok dia juga kayak bantu orang untuk nyembuhin orang pakai akupuntur, pakai strum-strum di situ apa pakai tenaga dalam. Lao Sejonjang memang tabib. Makanya tadi saya bilang, saya sebutnya yang lebih besar ya, kayak yang terkenal di mana-mana Wong Fei Hung kayak Lungjan tuh semua dunia tahu ya, di internet pun banyak. Tapi yang untuk spesifik kungfu tradisional pun kayak Mopai juga sama. Terkenalnya sebagai tabib. Itu loh. Memang dia bisa akupuntur, juga bisa pakai bekam tuh, bekam kering. Ya mungkin banyak nggak tahu ya. Ya kan karena nggak pernah lihat internetnya, yang dilihat cuman BBC itu pakai apa jarum, pakai listrik gitu kan ya. Orang berpikir itu pakai chi atau apa ya, gitu aja sih. Ya memang ada metode yang seperti itu. Oh iya. Ya metode ada seperti dia pakai, ya kalau pakai bahasa chi agak sulit ya, saya susah ngomong karena agak rada abu-abu, susah jelasinnya panjang. Jadi bukan, jadi konsepnya tuh lebih dia bisa keluarin elektrik kan, listrik ya, statis. Cuman dia nggak pakai alat. Sekarang akupuntur kan ada tuh yang pakai alat listrik dipasang pakai listrik ya. Itu kan sekarang, dulu kan belum kan ya. Dulu mana ada teknologi itu. 1988 video itu atau 1990 lah waktu itu ya. Ya teknologi ke listriknya masih nggak seperti sekarang. Dan mungkin orang-orang juga belum kuat ya. China itu teknologi maju kan 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir ini. Sebelumnya kan enggak kan sebenarnya. Jadi dulu belum kenal tuh kalau penyembuhan pakai akupuntur, pakai listrik, pakai macam-macam tuh nggak ada. Sekarang sih wah macam-macam kan sekarang. Tadi kan saya mendengar nama Wong Fei Hung nih sih, Bu. Ya. Sebenarnya Wong Fei Hung ini muslim atau bukan sih, Bu? Nah, ini agak sensitif nih, ya. Tapi ya bisa dijelasin. Mungkin di episode lain kali ya, di topik lain ya kayak kita sebut. Oke, Sifu.
cukup mungkin banyak sekali yang kita dapat informasinya untuk kali ini. Terima kasih Sifu udah hadir di sini, dan juga teman-teman tetap stay tune ya kan. Subscribe jangan lupa, follow, komen lagi nih karena mungkin ada banyak ya. Termasuk mungkin pertanyaan tentang Wong Fei Hung tadi. Ya oke. Sekian dulu konten dari Kung Fu Undercover, hal tabu kungfu kita bahas. Yeah.